Kalau dari Sekjen KPA itu di bulan Januari dia pernah menyampaikan bahwa konsorsium pembaruan agraria ada 74 terjadi konflik agraria di sektor perkebunan. 74 ya? Ya, dan itu luasnya 276 jutaan hektar. 276 juta hektar. 276 juta hektar. Itu Januari tahun 2002 itu konfliknya begitu. Lah, jumlah korban yang terdampak itu mencapai 23.531 kakak. Januari tahun kemarin 2022. Di antara yang terbanyak itu konfliknya di sawit. Di sawit ya? Ya. Itu kalau bicara perampasan hak atau lahan. Ya. Dari sisi perburuannya pun nggak lebih baik, bahkan kalau menurut saya itu miris. Saya pernah ke barak-barak perkebunan, teman-teman kita yang di Kaltim, di Kutai Barat, bahkan di pedalaman lagi di daerah Bentian, masuk Bentian itu sudah arah menuju Kalteng. Kondisinya juga sama, perusahaan-perusahaan besar dan notabene-nya itu perusahaan-perusahaan besar. Anggota kita dia pekerja, tapi sekaligus tanahnya dia itu diambil sebagai perkebunan sawit. Hasil plasmanya pun tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Kan harapannya kalau di plasma itu kan punya keuntungan lebih. Tapi ya yang saya tahu, yang saya diskusi dengan teman-teman di sana, kalau nggak salah tuh setahun atau sebulan itu 600.000 tuh pembagiannya. Hasil dari plasma? Iya. 600.000 setahun itu. Setahun. Nah, dari hasil panen. Ya, artinya kan hasil konsesi lahan. 50.000 sebulan. Iya, itu udah begitu dia bekerja di sana statusnya BHL. Buruh harian lepas. Aduh. Itu sebelum Omnibus Law loh, udah terjadi. Dan yang kemarin kita ke sana terakhir juga sama kondisinya. Mungkin prakteknya sama ya, baik di Sulteng, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Kalteng, hampir rata-rata perkebunan itu semuanya begitu. Di satu sisi masyarakat adat diserobot lahannya, kemudian di satu sisi buruhnya sangat miris banget. Statusnya buruh harian lepas. Buruh harian lepas. Artinya kalau lepas dari tanggung jawab. Kalau ada kerjaan yang mereka dipekerjakan, kalau enggak ya sudah. Itu ya. Dan sistem kerjanya pun menurut saya lebih bagus zaman Belanda itu. Air yang dikonsumsi aja merah ya. Itu lebih parah lagi. Apalagi lahan gambut, airnya itu kan air sawah gitu. Payo masih mending Pak. Kayak air sawah gitu loh. Keruh. Jadi konsumsi buruh akhirnya meningkat. Untuk belanja air bersih, mereka harus belanja sekian hari itu 1 galon itu berapa? Kalau di satu keluarga punya anggota keluarga ada 4, tinggal dikalikan aja. Sementara upahnya itu ada yang berdasarkan hasil panenannya. Perjanjian berapa kemudian. Kita tahu kerjanya itu kalau aduk-aduk masalah perburuan yang jelas menurut saya sangat miris banget. K3 lebih parah lagi. K3 dari sisi pemanen aja itu kan rentan kalau dodos itu kan. Ya. Pas bulan September tahun kemarin, tahun 2022 tuh saya ke Kaltim juga, kebetulan waktu itu ada yang meninggal karena kejatuhan dahan itu. Dia lagi manen sore-sore, itu ketimpa angin, jatuh pas kena di pala. Hari itu detik itu juga meninggal di tempat lah. Ya, dan alhamdulillahnya juga BPJS-nya susah. Itu salah dahannya. Nggak tercover secara sebagaimana mestinya. Disalahkan dahannya ya? Ya gitu. Dan yang lebih parah lagi Pak, teman-teman itu. Kalau saya bilang perdagangan manusia mungkin agak ekstrim ya.
rekrutmen pekerja-pekerja di perkebunan sawit itu seperti ada calo-calo di daerah tertentu, kemudian didatangkan dengan modus ya untuk bekerja di daerah asalnya tuh diiklanin dulu nih. Ya, perkebunan. Nah, pokoknya gajinya sekian, dengan fasilitas yang oke dan segala macam. Ini mantap ya. Angin surga lah gitu. Ya. Bahasa saya angin surga ya. Karena saya ketemu sendiri orang yang bahasanya dikibulin sama agen atau pencari tenaga kerja di perkebunan itu. Dia bilang pokoknya di sana gajinya sekian segala macam. Tidak diceritakan kalau kondisinya di barak itu begini, airnya tuh seperti ini, kemudian fasilitas lain. Listrik pun saya ketemu yang menurut saya miris banget. Jam 6 sore itu listrik nyala. Tapi nanti jam 10 mentok. Jam 10 mati. Sudah selesai. Padahal Kalimantan gudangnya bahan bakar pembangkit listrik. Iya. itu kayaknya nggak cuman hampir seluruh Kalimantan ya. Iya. Nggak cuman di Kaltim. Ya, itu di sektor perkebunannya. Ini kalau bicara derita perkebunan apalagi sawit, menurut saya ya itulah. Miris banget ya. Omnibus Law ini semakin menjadikan teman-teman di perkebunan sawit, baik warga masyarakat, tadi saya bilang penyerobotan lahan itu tahun 2022 itu KPA itu sudah CNN sudah memberitakan bahwa ada kejadian yang cukup masif dan makin menurut saya kita memang perlu bersolidaritas Pak, sesama buruh untuk menyuarakan ini dan juga teman-teman wali yang sekarang lagi konsen tentang penyerobotan lahan dan segala macam, pengrusakan lahan cukup parah banget. Kalau saya miris ya, di Kalimantan yang diberitakan sebagai emas hitam dan segala macam, tapi saya dari Samarinda menuju ke Kutai Barat itu perjalanan itu hampir 10 jam. Apa yang Anda lihat sepanjang jalan itu? Kalau bahasa saya yang mungkin orang Jakarta ngeliat kok tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Jalan rusak, pasti. Di samping upah buruhnya yang sangat rendah. Kalau PDRP ini kan di bawah Jakarta gitu, Pak Ketum. Kalimantan Tengah itu Kaltim di bawah Jakarta. 72.900.000 per tahun. Ya, artinya kan nggak beda jauh dengan Jakarta itu kan. Per bulannya 6 juta. Semestinya. Tapi fakta yang bisa kita lihat, ada yang dalam 1 bulan itu masih menerima di kisaran 2 juta sampai 3 juta. Dengan beban dan biaya hidup yang menurut saya kalau tekor, yang jelas bulan tekor lah ya. Nah, kalau suruh beli air bersih buat mandi, buat makan. Iya, itu udah berapa itu habis sehari. Dan bahkan ini yang sudah saya terjun langsung ke sana, ngobrol dengan teman-teman buruh sawit di sana, itu ngutang dulu sama warung-warung yang ada di barak-barak. Gajinya ya gali lubang tutup lubang. Kenapa mereka bisa hidup dan survive? Ternyata ketika hari libur mereka kerja di perkebunan milik pribadi-pribadi itu untuk nambah income-nya gitu. Jadi umpamanya Bang Daeng nih punya kebun sawit juga di sana. Umpamanya 1.000 hektar atau apa. Saya kuli di perusahaan tertentu. Kalau saya ingin dapat banyak, ya saya hari Minggu kerja di tempat Bang Daeng. Itu nyambi lagi ya, nyambi. Kalau istilahnya part time gitu lah. Tapi part time sama-sama di perkebunan. Dan kalau lebih miris lagi soal pendidikan anak-anak juga yang di sana, kan mereka bawa keluarganya segala macam. Kalau tadi saya juga bilang K3 dan segala, diindikasikan juga, maaf nih, kalau kemarin ada staycation yang rame, di perkebunan juga ada. Tapi sulit untuk buktikan, bahkan kita kulik mereka untuk ngaku pun mereka sangat takut. Ya, karena selain aib juga ini kan. Ya, sustainability pekerjaannya mereka juga. Jadi kalau kemarin bilang di Jawa ada staycation, mungkin di sana juga sebenarnya sudah lebih parah lagi.
Mungkin saya kalau cerita jadinya gemes itu. Iya. Gemesnya bukan apa. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Saking menderitanya kaum buruh di sana ya. Ekspektasinya teman-teman dari daerahnya itu kan tinggi banget. Perkebunan sawit nanti saya bisa mendapatkan sekian dengan segala macam. Tapi dengan kondisi kerja yang buruk, kemudian kehidupan menurut saya juga yang kalau untuk biaya hidup makin tinggi juga. Bayangkan kalau dari satu kota ke kota lain untuk ke pasar, Bang. Pak Basri itu kalau saya ini di barak di perkebunan, untuk belanja bulanan itu kurang lebih paling cepat mungkin bisa ditempuh 2 jam. Kebutuhan pokok sehari-hari itu. Bawa kendaraan. 2 jam bawa kendaraan. Iya. 2 jamnya di sana kan beda dengan di Jawa kan. Artinya jalan yang mulai itu sepi kalau 2 jam jauh. Iya, dan tanpa hambatan 2 jam. Tadi kembali ke masalah perampasan lahan dan segala macam. Kita yang sangat miris adalah dia bekerja di tanah sendiri, jadi kuli di tanah sendiri ini yang menjadi mirisnya itu. Itu banyak prakteknya. Saya nggak bisa sebut satu-satu perusahaannya karena itu menurut saya udah masif lah. Sudah jadi budak di negeri sendiri lah ya. Diperbudak, jongos. Istilahnya dia menyerahkan tanahnya untuk dia jadikan lahan sawit. Dia bekerja di lahannya bekerja di lahan tersebut. Awalnya dia pengen dengan adanya plasma atau apalah namanya itu bisa dapat income lebih atau side job lah gitu. Tapi justru makin tidak baik. Bahkan dia bisa dipecat di tanahnya sendiri. Itu fakta ya. Anggota kami itu sekarang pertanyaan, kalau dia kelola tanahnya sendiri kenapa emang rupanya? Karena kebijakan pemerintah di situ kan, dia pembukaan lahan sawit kan. Kayak di Kalteng itu kan mulai pembukaan lahan banyak banget. Waktu itu kan ada 200.000 hektar ada pembukaan juga di sekitar Lamando dan itu mulai pembukaan juga. Jadi mungkin lahan itu dulu bukan untuk sawit, tapi dikelola oleh masyarakat, menanam apa sesuai dengan kondisi tanah. Hutan adat gitu kan. Sesuai dengan kondisi tanah yang ada di sini. Betul. Tapi dengan kebijakan pemerintah dipaksa dia beralih menanam sawit. Betul. Yang belum tentu juga cocok untuk menjadi lahan sawit kan. Betul.